Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua, adik-adik, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu guru yang setia mendampingi adik-adik kita untuk belajar pada hari ini. Baik, kembali lagi bersama saya Sidan Nadif Ramadan dalam pengetahuan kuantitatif. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Saya harap adik-adik siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan itu menyimak dengan baik-baik dan mengerjakan soalnya jika bisa dikerjakan nantinya. Jadi nanti kita sama-sama kerjakan untuk soal di bagian materi sistem persamaan linear dua variabel. Karena di sistem persamaan linear dua variabel ini itu salah satu materi yang cukup sering muncul di soal-soal UTBK. Oke, baik, kita mulai saja untuk soal yang pertama. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Nah, untuk yang pertama, sistem persamaan linear dua variabel itu ya seperti kita lihat di layar. Nomor 1, jika X dan Y adalah penyelesaian sistem persamaan dari 2X kurang Y sama dengan 7 dan X tambah 3Y sama dengan 14. Dan yang ditanyakan adalah X ditambah 2Y. Jadi saya kira ini cukup mudah untuk soal yang pertama. Nah, kalau dapat soal berbentuk seperti sistem persamaan linear dua variabel atau tiga variabel, itu cara yang kita lakukan yang secara umum adalah dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Jadi kita awalnya mengeliminasi satu variabel, kemudian mendapatkan variabel yang lain. Jadi saya kira di sini adik-adik harusnya sudah bisa. Pertama, persamaan 2X kurang Y sama dengan 7. Kemudian yang kedua, X ditambah 3Y sama dengan 14. Oke, jadi untuk membuat salah satu variabel hilang atau kita eliminasi, kita samakan dulu koefisiennya. Kita tentukan yang mana mau disamakan. Bisa X-nya kita samakan koefisiennya, bisa bagian Y. Tapi kita pilih yang lebih mudah. Di sini yang lebih mudah ialah 2 kita samakan karena cuma dikali 2. Jadi kalau kita samakan koefisien X-nya, berarti yang persamaan pertama ini tidak usah dikalikan apa-apa atau kalikan 1. Kemudian untuk persamaan kedua itu kita kalikan dengan 2. Berarti persamaan 1 tetap menjadi 2X kurang Y sama dengan 7. Persamaan kedua menjadi 2X ditambah 6Y sama dengan 28. Kemudian kita eliminasi X-nya dengan cara, ini kan sudah sama 2 dengan 2. Berarti ya kita tinggal kurang saja. Supaya nanti 2-nya habis. Dan minus Y dikurang 6Y jadi minus 7Y. Kemudian 7 dikurang 28 jadi minus 21. Sehingga Y-nya diperoleh sama dengan 3. Karena minus 21 dibagi minus 7 ya sama dengan 3. Kemudian untuk dapat nilai dari X-nya, ya kita substitusi saja. Berarti kita substitusi ke persamaan pertama atau persamaan kedua ini. Bebas, kita mau pilih yang mana. Contohnya kalau kita masukkan ke persamaan pertama. Berarti 2X dikurang Y-nya tadi 3 sama dengan 7. Jadi 2X minus 3 kita pindahkan ke sebelah kanan jadinya sama dengan 10. Sehingga X-nya sama dengan 5. Oke, kita sudah dapat nilai Y. Kemudian sudah juga dapat nilai X. Nah, tinggal kita masuk ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah X tambah 2Y. X-nya tadi 5. Ditambah 2Y-nya berarti 2 dikali 3 yaitu 6. Jadi
jawabannya adalah 11. Berarti untuk soal nomor pertama itu jawabannya adalah D. Nah, bisa semua ya adik-adik? Jadi untuk nomor 1 ini harusnya masih gampang karena ini masih dasar untuk sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian bisa kita next ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua itu sama. Muncul kembali sistem persamaan linear dua variabel yang berbentuk seperti soal yang pertama tadi. Jadi, kalau dapat soal yang seperti tadi, bisa kita langsung eliminasi saja. Contohnya, kalau kita eliminasi, tadi yang pertama 2x ditambah 3y sama dengan 3. Kemudian yang kedua, 3x kurang y sama dengan 10. Nah, kalau kita eliminasi, bisa kita pilih x-nya, kita eliminasi, atau y-nya. Ini bebas. Mungkin di sini kita coba lagi yang bagian y kita eliminasi. Berarti kita harus samakan 3 dengan 3. Jadi yang pertama itu tidak usah, kita kalikan 1 saja. Yang kedua kita kalikan 3. Nanti diperoleh 2x ditambah 3y sama dengan 3. Kemudian yang kedua dikali 3 berarti 9x. Dikurang 3y sama dengan, ini sama dengan 30 ya berarti. 30. Nah, sekarang kita eliminasi bagian y. Supaya hilang 3y dengan minus 3y harusnya kita tambah saja. Jadi kan hilang. Plus ketemu minus itu pasti bakalan habis. Sehingga diperoleh 11x sama dengan 33 dan x-nya sama dengan 3. Sama dengan yang tadi. Kalau sudah kita dapat x-nya sama dengan 3, kita bisa masukkan. Bisa kita substitusi lagi ke bagian persamaan pertama, atau kita substitusi ke persamaan yang kedua ini. Bebas kita pilih yang mana. Coba kita pilih saja yang persamaan kedua. Jadi, kalau kita pilih di persamaan kedua, berarti 3 dikali x-nya tadi 3, dikurang y sama dengan 10. Berarti di sini 9 dikurang y sama dengan 10. Jadinya minus y sama dengan 1, berarti y-nya sama dengan minus 1. Itu ya. Jadi kita sudah dapat nilai x-nya tadi. X-nya sama dengan 3. Kemudian y-nya sama dengan minus 1. Berarti jawabannya adalah 2 dikali x-nya 3 dikurang minus 1. Berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7. Ini. Bisa ya? Masih gampang, masih dasar. Jadi jawabannya yang E. Yang E. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke soal selanjutnya. Harusnya soalnya sudah beda tipenya. Nah, sekarang masuk ke soal cerita. Jadi, kalau di soal cerita ini, itu langkah pertama harus kita tentukan variabel-variabelnya. Variabel-variabel untuk model-model yang digunakan. Contohnya di sini. Di sini kan 2 kg gula pasir. Ini ada gula pasir, kemudian ada beras. Lanjut, itu masih persamaan pertama. Jadi bisa kita misalkan, X-nya adalah gula pasir, kemudian Y-nya tadi adalah beras. Nah, karena muncul 2 kali, gula pasir lagi sama beras lagi. Yang ditanyakan adalah 1 kg gula pasir, berarti apa X-nya? Dan 1 kg beras berarti apa Y-nya? Jadi untuk soal ini yang ditanyakan X dan Y-nya itu apa? Nah, ini inti pertanyaannya. Nah, bisa kita buatkan ke sistem persamaan linear dua variabelnya. Jadi untuk yang pertama, harga 2 kg gula pasir dan 3 kg beras. Berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 27.000. Kemudian yang kedua, 3 kg gula pasir berarti 3X ditambah 3 kg beras berarti 3Y itu sama dengan 33.000. Nah, kalau kita eliminasi berarti harus kita samakan variabelnya. Ini kan sudah sama, 3 dengan 3. Jadi kita tidak perlu lagi kalikan dengan apapun. Berarti langsung saja kita kurang.
Langsung kita kurang, jadinya di sini minus X sama dengan 27.000 dikurang 33, itu jadinya minus 6.000. Oke, berarti X-nya ya harusnya sama dengan 6.000. Dapat X-nya 6.000, bisa kita gunakan lagi untuk soal untuk persamaan yang lainnya. Jadi contohnya, kalau 6.000 kita masukkan ke persamaan pertama, di sini jadi 12.000 ditambah 3Y sama dengan 27.000. Berarti 3Y-nya itu adalah 12.000-nya pindah ke sebelah kanan, sehingga menghasilkan 3Y sama dengan 15.000. Nah, yang terakhir, ya tinggal kita bagi 3 supaya 3-nya ini habis. Jadi kalau kita bagi 3 kedua ruas, berarti ini jadinya 5.000. Oke, dapat nilai X-nya tadi 6.000. Nilai Y-nya juga sudah dapat 5.000. Berarti X-nya tadi gula pasir. Jadi cari yang gula pasir harganya 6.000 dan yang beras harganya 5.000 per kilogram. Berarti jawabannya 6.000 dan 5.000. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini yang C. Oke, itu tadi nomor 3 masuk ke soal cerita. Mungkin bisa kita lanjut. Jadi, untuk soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya, itu masih dalam bentuk soal cerita. Jadi, di soal cerita ini, bagaimana kita itu menyusun model matematikanya dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Di sini kita tentukan dulu unsur-unsurnya. Yang diketahui, keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang. Ada persegi panjang. Ada juga keliling tadi. Berarti hubungannya keliling dengan persegi panjang itu rumusnya, keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Tuh. Jadi kalau ada kata keliling dengan persegi panjang, langsung kita pakai rumusnya 2 panjang ditambah 2 lebar. Itu adalah 58 meter. Oke. Ini sama dengan 58. Jika selisih panjang dan lebarnya 9 meter, ada selisih panjang dan lebarnya adalah 9 meter. Ingat, kalau selisih itu bisa P dikurang L atau L kurang P. Jadi kita coba saja dulu, kalau P dikurang L, itu jadi selisihnya 9. Nah, kita tinggal sederhanakan dua persamaan ini. Sehingga diperoleh, yang ditentukan adalah luas lapangan tersebut adalah, ada kata luas. Luas tadi yang dimaksud adalah luas persegi panjangnya. Jadi, rumus luas persegi panjang itu P dikali L. Jadi, cari P-nya berapa, kemudian cari L-nya berapa. Oke, langsung saja. Ini persamaan pertama, bisa kita sederhanakan. Bagi 2 semua ruas, kiri bagi 2, kanannya juga dibagi 2. Sehingga diperoleh P ditambah L sama dengan 29. Kemudian persamaan kedua, P dikurang L sama dengan 9. Oke, nah kita eliminasi saja lagi. Di sini kan sudah sama. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Terserah kita mau kurang atau mau tambah. Kalau kita kurang, berarti P yang habis. Karena P dikurang P. Sementara itu, lebarnya menjadi 2. 2 lebar sama dengan 20. Berarti lebarnya itu sama dengan 10. Oke. Kalau lebarnya 10, berarti panjangnya bisa kita substitusi lagi ke sini. Panjang dikurang lebarnya 10 sama dengan 9. Berarti panjangnya adalah ya 10 sama dengan 9, berarti panjangnya adalah 19. Kita sudah dapat lebarnya 10, panjangnya juga sudah dapat 19. Jadi tadi tinggal dikali. P dikali L adalah panjangnya tadi 19 dikali 10. Jadi kita dapat 190 meter pangkat 2. Tapi meter pangkat 2-nya tidak usah ditulis karena sudah ada meter pangkat 2 di pertanyaannya.
Jadi kita tinggal tanyakan, kita tinggal jawab itu yang 190 saja. Jadi jawabannya yang B. Oke, bisa ya? Ini kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, ini tentang, diketahui sistem persamaan. Dua variabel lagi, tapi bentuknya itu bukan linear. Jadi ingat, bentuk linear itu, bentuk dari linear, AX ditambah BY sama dengan C, A1, B1, C1, kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, bentuknya persamaan linear yang dua variabel itu seperti ini. Tapi di sini kalau soalnya itu belum linear, karena X-nya ada di bawah dan Y-nya juga ada di bawah. Berarti harusnya ini dibuat linear dulu. Jadi kalau kita buat linear, itu kita bisa misalkan A sama dengan 1/X, dan B-nya sama dengan 1/Y. Sehingga nanti persamaannya jadi begini. Ini kan 2/X. Nah, 2/X tadi 1/X-nya sudah jadi A. Berarti jadinya 2A. Ditambah 6/Y juga, jadinya 6Y. Sama dengan 1. Kemudian ini juga 2, 1/X-nya jadi A, berarti 2A dikurang 8Y. 8B. Sama dengan minus 6. Oke? Kemudian kita eliminasi. Bisa kita jumlahkan saja langsung karena 2A-nya sudah sama. Jadi kalau kita, kita kurangkan karena sudah sama. Coret, coret. Nah, sekarang dapat ini 14. 6 dikurang minus 8 itu 14B. Kemudian 1 dikurang minus 6 itu 7. Jadi diperoleh B-nya 7/14 atau 1/2. Tapi ingat, tadi yang dicari itu bukan nilai B. Yang dicari adalah nilai Y-nya dan nilai X. Nah, kalau sudah dapat nilai B-nya, itu harus kita kembalikan ke Y atau X. Berarti, atau kita cari dulu yang nilai A-nya juga sekalian. Jadi kalau kita cari nilai A-nya, masukkan ke sini. 2A ditambah 6B sama dengan 1. Berarti ini 2A ditambah 6B jadi 3. Sama dengan 1. Jadi 2A sama dengan minus 2. A-nya sama dengan minus 1. Dapat nilai A, dapat nilai B. Tapi bukan A dan B yang dicari. Jadi kita harus kembalikan dulu ke soal awal. A/X, A sama dengan 1/X. Berarti X-nya itu harusnya minus 1. Kemudian yang B. B-nya itu sama dengan 1/Y. Jadi kalau kita balik juga B-nya, itu jadinya 2. Dapat nilai X-nya, dapat juga nilai Y-nya. Kalau sudah didapat dua-dua X dan Y, ya bisa kita kembalikan lagi ke pertanyaan di soal. Jadi pertanyaan di soal itu Y dikurang X. Jadi 2 dikurang minus 1 itu jadinya 3. Karena minus ketemu minus jadi positif, berarti jawabannya 3 yang D. Oke, itu untuk nomor 5. Bisa ya, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Jadi untuk nomor 5, seperti berikut. Tadi sekarang nomor 6. Nah, ini nomor 6. Soal cerita lagi. Lutfi membeli 10 buah yang terdiri dari buah pisang dan buah apel seharga 53.000. Jadi ada pisang. Ada juga apel seharga 53.000. Dia beli 10. Jadi bisa kita misalkan kalau X-nya itu sama dengan pisang. Sementara itu yang Y-nya sama dengan apel. Ya, beli 10. Si Lutfi ini beli 10 buah. Jadi artinya dalam persamaan matematika, X ditambah Y itu jawabannya 10. Kemudian seharga 53.000. Berarti banyaknya pisang 6.000.
dikali X ditambah apel 5.000 harganya. 5.000 dikali Y itu harganya 53.000. Yang ditanyakan, oh ternyata ini kayaknya keliru di sini pertanyaannya, mangga. Padahal tidak ada mangga di soal. Jadi mungkin pertanyaannya itu antara apel atau pisang. Nanti saja dilihat kira-kira apa yang ada di jawaban. Karena kalau mangga itu mangga kan tidak ada di soal. Jadi harusnya ini antara apel atau pisang. Nah, kita kerjakan saja untuk bagian ini dulu. Di persamaan pertama itu sudah tidak bisa kita apa-apakan. Jadi kita tulis ulang. X tambah Y sama dengan 10. Kemudian di persamaan kedua. Ini persamaan kedua, nolnya semua bisa kita hilangkan. 3 nol hilang. Berarti sisa 6X ditambah 5Y sama dengan 53. Selanjutnya, kita bisa eliminasi. Karena belum ada variabel yang sama koefisiennya, kita buat jadi sama. Bisa kita samakan X-nya, bisa kita samakan Y-nya. Kalau kita samakan Y, berarti kita kali 5. Oke, dikali 5. Artinya, ini nanti jadi 5X ditambah 5Y sama dengan 50. Di bawahnya tetap 5Y sama dengan 53. Sehingga kalau kita kurang itu menjadi, ini minus X. Ini Y-nya bakalan habis karena dikurang. Kemudian ini jadi minus 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Dapat nilai X-nya 3. Nah, kita tinggal cari Y-nya. Kalau X-nya 3, kita masukkan saja ke persamaan pertama. Jadi, 3 ditambah Y sama dengan 10. Berarti Y-nya itu harusnya 7. Ini dapat Y-nya, ini dapat X-nya. Yang ditanyakan banyak buah, apel atau pisang pertanyaannya. Yang dibeli Luffy. Kalau buah apel buah pisang yang X tadi itu ada 3. Buah apel itu ada 7. Nah, jadi yang ada di pilihan itu opsinya cuma 7. Berarti di sini harusnya yang dibeli itu buah apel. Ini, pisang bukan. Kalau pisang harusnya ada 3 di pilihannya. Jadi untuk jawaban nomor 6 itu yang C. 7 buah. Oke, bisa kita lanjut ke nomor selanjutnya. Sekarang untuk nomor 7. Nomor 7 itu tipe pertanyaan P dan Q, perbandingannya. Jadi, kalau kita mau cari perbandingannya, itu harus kita tentukan dulu nilainya Q apa. Q itu jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Nah, ini maksudnya. Harus diperhatikan baik-baik. Jumlah uang minimal itu berarti yang terkecil. Ada kata minimal harusnya sifat yang terkecil. Yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Jadi, ya kita beli satu saja. Yang paling kecil harganya nanti kita jadikan Q. Jadi, Q ini maksudnya harga terkecil atau harga terkecil dari buku atau pensil. Jadi harus kita cari tahu nanti. Harga satu buku dan satu pensil 35.000. Satu buku, satu pensil, harganya 35.000. Bisa kita misalkan lagi. Bukunya itu X, pensilnya itu Y. Jadi X ditambah Y sama dengan 5.000. Kemudian, selisih harga satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Berarti X kurang Y dong di sini. Jadi X kurang Y, 35.000 di sini. Ini 5.000. Habis itu, kita eliminasi. Kan ini sudah sama, ini 1, 1, 1, 1. Jadi bisa kita eliminasi langsung dengan cara menjumlahkan atau mengurangi. Kalau kita mau hilangkan X-nya, kita kurang. Kalau kita mau hilangkan Y-nya, kita tambahkan. Jadi contohnya kita tambahkan saja supaya hilang Y. Jadi kalau ditambah, 2X sama dengan 40.000. Berarti X-nya ya 20.000. Kalau X-nya 20.000, ya kita bisa dapat Y-nya. Tadi 20.000.
berarti Y itu harusnya berapa? 15.000 ya. Y-nya 15.000. Nih. Dapat X-nya 20.000, Y-nya 15.000. Lihat ke pertanyaan, P-nya kan 20.000. Terus yang Q tadi adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu buku atau pensil. Minimal berarti ya kita beli salah satunya saja, harga terkecil berarti kita ambil yang 15.000 ini. Jadi untuk Q-nya itu 15.000 rupiah, sama satuannya karena harga jumlah uang. Berarti untuk P 20.000 rupiah, Q-nya 15.000 rupiah. Jadi jawabannya harusnya yang P lebih besar dari Q. Nih. Jadi harus diperhatikan baik-baik ini. Jumlah uang minimal untuk membeli keduanya itu artinya yang terkecil dari dua harga ini. Bukan keduanya kita tes. Jadi kalau keduanya dites, ada yang sama dengan, ada yang kurang dari, lebih dari. Jadi tidak dapat ditentukan. Tapi ternyata di soal ini yang diminta itu yang terkecil saja di antara keduanya. Oke, itu nomor 7 tadi. Kita bisa lanjut ke nomor 8. Nah, di nomor 8 masih sama seperti soal yang tadi tipenya. Jadi perbandingan P dan Q. Kita bandingkan P dan Q. Berarti X ditambah 2Y, ini persamaan pertama. Persamaan pertama, ada juga persamaan kedua. Pasti kita cari dulu X dan Y-nya, tapi di sini ada syarat. Jika A merupakan bilangan positif terkecil. Kalau ada kata positif, bilangan positif, berarti itu mulainya dari 1. Kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi positif itu bilangan positif, ini bilangan bulat harusnya di sini. Kalau bilangan positif saja itu tidak ada jawabannya, susah didapat. Jadi harusnya bilangan bulat di soal nomor 8. Berarti bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita coba untuk eliminasi dulu persamaan ini di atas. Jadi, X ditambah 2Y sama dengan A, kemudian 2X dikurang Y sama dengan 3. Ini kan masih dalam bentuk A, jadi kita tidak apa-apa, coba dulu untuk eliminasi. Yang variabel itu X dan Y. A ini cuma bilangan biasa. Jadi kita substitusi saja eliminasi saja X dan Y-nya. Kalau dilihat di sini, itu belum ada yang sama antara koefisien X atau koefisien Y. Berarti kalau tidak ada sama, ya kita dulu samakan. Kita kali 2 misalnya. Berarti ini harusnya dikali 1 saja. Kalau dikali 2 jadinya 2X ditambah 4Y sama dengan 2A. Di sini jadi 2X dikurang Y sama dengan 3. Jadi kalau dikurang, berarti 5Y sama dengan 2A dikurang 3. Jadi dapat Y-nya 2A dikurang 3 per 5. Nanti dapat Y-nya 2A dikurang 3 per 5. Itu bisa kita dapat juga X-nya harusnya. Bisa dicek nanti X-nya berapa. Nah, di soal ini, penyelesaian persamaan tersebut itu bilangan bulat. Apa maksudnya? Jadi maksudnya X dan Y di persamaan ini itu harus bilangan bulat. Contohnya nih. Y-nya harus bilangan bulat, X-nya juga harus bilangan bulat. Jadi harusnya ini kita cari dulu X-nya nanti. Nah, untuk mencoba, itu kan bilangan bulat positif terkecil. Jadi yang dicoba itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang terkecil yang memenuhi itu jawabannya. Jadi kita coba dulu kalau 1A. A-nya 1, jadinya 2 dikurang 3 per 5. Itu sama dengan minus 1/5. Minus 1/5 tentunya bukan bilangan bulat. Jadi untuk A sama dengan 1 itu salah. Kita coba lagi untuk
A-nya itu sama dengan 2. Jadi A-nya sama dengan 2. 4 dikurang 3 itu 1/5, masih salah. Kalau A-nya sama dengan 3, A sama dengan 3 berarti 6 dikurang 3 berarti 3/5, itu juga salah. Nah, kalau kita coba yang 4 misalnya, berarti Y sama dengan 8 dikurang 3/5 itu sama dengan 1. Karena 5/5 sama dengan 1, berarti di sini itu sudah bulat. Nah, apakah X-nya juga bulat? Ya, bisa kita cek nanti. Di sini kan Y-nya 1, berarti ini jadi 2. Ya, jadi 2. A-nya tadi kita coba 4. Itu bulat juga. Nanti kan X-nya sama dengan 3. Nah, X-nya sama dengan 3. Dapat bilangan bulat X dan bilangan bulat Y. Berarti jawabannya ya sudah benar, ini yang 4. Artinya nilai A itu sama dengan 4 juga. Nah, berarti P-nya sama dengan 4, Q-nya juga sama dengan 4. Jadi jawabannya yang C, yang sama untuk nomor 8 ini. Oke, paham ya adik-adik? Jadi untuk nomor 8 seperti ini solusinya. Kita coba-coba dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau belum dapat, silakan dilanjutkan terus. Tapi ternyata di 4 tadi sudah dapat. Jadi 4 jawabannya yang terkecil. Oke, sekarang nomor 9. Di nomor 9 itu diberikan sistem persamaan linear 2 variabel. Variabelnya yang X tentu saja, dan yang Y. A sama B itu merupakan bilangan biasa. Tapi bisa juga dijadikan variabel, nanti di sini diganti. Ini tipe pertanyaan menjawab cukup atau tidak. Memiliki solusi X dan Y. Nah, ini berarti X dan Y, jadi X sama Y yang jadi variabelnya. Kalau kita pakai pernyataan 1 saja, A tambah B-nya sama dengan 10. Ini kan tadi soalnya 2X ditambah AY sama dengan 6. Terus BX ditambah 8Y sama dengan 36. Ini kan persamaan linear 2 variabel. Tapi belum cukup kalau tidak ada pernyataan A dan B. Kalau di pernyataan 1 kita coba, A ditambah B sama dengan 10. Ini masih belum juga dapat apapun. Karena, ya kalau kita masukkan, ini A sama B-nya kan bisa bervariasi. Bisa A-nya 3, B-nya 7, bisa A-nya 4, B-nya 6, dan seterusnya. Jadi, untuk pernyataan nomor 1 itu tidak cukup. Tidak cukup untuk menjawab. Sama juga dengan pernyataan nomor 2. Kalau nomor 2 saja, B-nya sama dengan 2, A. Itu belum ditahu nilai A-nya berapa. Bisa jadi 100, bisa 1000, dan seterusnya. Jadi ini juga tidak cukup kalau dua pernyataan saja. Pernyataan 2 saja. Tapi kalau kita gunakan keduanya. Kalau kita gunakan keduanya, A tambah B sama dengan 10. A tambah B-nya 10, B-nya 2. Nah, didapat A sama dengan 8. Berarti kalau kita sudah dapat B-nya 2, A-nya 8, itu artinya ya bisa kita jawab pernyataan ini. Jadi jawabannya itu yang dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab. Tapi satu pernyataan saja itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini tadi untuk nomor 9. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Di nomor 10, penyelesaian sistem persamaan A ditambah 2X tambah Y sama dengan 0, X tambah A ditambah 2Y sama dengan 0. Ini sama-sama 0.
tidak hanya X, Y sama dengan 0,0, maka nilai terbesar yang ini ditanyakan. Ada kata terbesar, berarti kemungkinan ini jawabannya bisa lebih dari 1. Tapi karena yang ditanyakan terbesar, berarti yang kita pilih adalah yang terbesarnya saja. Nilai terbesar. Jadi jawabannya lebih dari 1, tapi kita pilih yang terbesar. Nah, cara kerjanya, karena ini sudah sama 0, bisa kita bandingkan koefisiennya saja. 1 dengan A tambah 2. Berarti A ditambah 2, kita bandingkan dengan 1, itu sama dengan 1 per A ditambah 2. Jadi, kalau dikali silang, berarti A kuadrat ditambah 4A ditambah 4 sama dengan 1. Jadi, didapat A kuadrat ditambah 4A ditambah 3 sama dengan 0. Berarti, kalau kita faktorkan persamaan ini, A ditambah 3, A ditambah 1, itu sama dengan 0. Jadi kita peroleh A sama dengan minus 3, atau A sama dengan minus 1. Dapat kalau A-nya minus 3, ini kan tadi ada 2 jawaban. Kayak yang aku bilang di awal. Jadi kalau ada 2 jawaban, berarti kita coba dulu yang mana terbesar nanti. Kalau A-nya minus 3, berarti 9 dikurang 3 dikali minus 3, min 9, ditambah 9. Ini coret, berarti sisa 9. Gitu. Begitu juga kalau A-nya minus 1. Berarti kalau A-nya minus 1, berarti minus 1 dikuadratkan itu 1. 3 dikali minus 1 itu minus 3, ditambah 9. Jadi jawabannya 7. Nah, kita lihat yang terbesar di antara dua ini. Ya, tentu saja yang terbesar itu 9, jadi jawabannya yang 9. Oke, itu untuk nomor 10. Jadi mungkin itu saja untuk soal hari ini, pada pembahasan hari ini. Jadi silakan latihan saja untuk materi sistem persamaan linear dua variabel, karena sistem persamaan linear dua variabel ini cukup sering masuk di soal-soal UTBK dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun yang terakhir. Jadi silakan dikerjakan soal-soal latihannya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan saja nanti di luar dari sesi ini. Jadi untuk hari ini cukup itu saja dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.